Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di channel Azam Bibisono, channel yang membahas seputar masalah pisau dan cara perawatannya. Tentu saja masih dengan slogan yang sama, yaitu harga terjangkau dan nggak bikin galau. Nah, baiklah, di sini eh, kita akan mereview sebuah pisau yang mungkin cukup familiar di kalangan teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Nah, tentu saja pisaunya harganya juga sangat terjangkau. Nah, tapi buat teman-teman semuanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, share, dan subscribe agar channel saya lebih berkembang. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pisau yang mungkin tidak asing lagi di telinga teman-teman, yaitu pisau mereknya Hyunjin atau Dianjin, pokoknya itulah. Nah, ini pisau yang cukup familiar untuk teman-teman semuanya yang berkutat di seputar perdapuran. Jadi kita akan sedikit membahas masalah kelebihan dan kekurangannya pisau ini. Siapa tahu bisa jadi referensi, ya semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau membeli pisau dengan harga yang lumayan ekonomis tapi kualitasnya nggak kalah sama yang premium. Nah, ini adalah pisau, mungkin pisau alternatif ya, pisau alternatif untuk teman-teman semuanya. Pisau ini panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm. Jadi kalau bilahnya 15 cm. Jadi kalau pakai satuan inci, ini masuknya ke 6 inci. Nah, pisau ini harganya murah, cukup murah, mudah didapatkan di teman-teman di toko-toko terdekat, toko-toko peralatan dapur di dekat-dekat rumah teman-teman semuanya. Tapi pisau ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena ini mempunyai ketajaman yang lumayan bagus. Menurut saya sih cukup bagus karena pisau ini di daerah saya menjadi pisau yang cukup favorit untuk para kaum pejagal hewan. Tapi tentu saja kalau untuk masalah di RPH, rumah potong hewan, tentu saja ini pasti akan kita oprek sedikit supaya menjadi pisau ini lebih kuat. Nah, nanti bagaimana cara ngopreknya, insya Allah nanti di tutorial berikutnya. Nah, di sini yang akan kita bahas, ini kalau pisau dari bawaan pabriknya, ini memang saya tadi barusan buka. Nah, ini kita tes ketajamannya. Untuk ketajamannya saya rasa cukup lumayan tajam. Ya meskipun masih ada nyandet-nyandet, tapi kalau untuk urusan dapur ini insya Allah sudah cukup. Nah, tapi kalau untuk urusan daging sepertinya harus ada sentuhan sedikit lagi supaya lebih tajam. Nah, di sini saya punya dua pisau. Yang satu habis saya buka dari bungkusnya, buka kardus. Yang satu sudah saya coba saya oprek, tapi hanya oprek seputar masalah ketajamannya saja. Nah, ini yang sudah saya oprek, yang di bawah ini belum. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah pada mata bevelnya. Bevelnya kalau dari bawaan pabrik itu dari atasnya ada bevelnya, kemudian di bawahnya ada micro bevelnya. Nah, kemudian bedanya apa dengan yang sudah dioprek? Yang saya oprek adalah dari atas sampai ke bawah bevelnya saya hilangkan. Jadi langsung saya flatkan dari atas ke bawah. Tentu saja ketajamannya ya jauh lebih tajam. Cuma kelemahannya ketika ketika mengenai benda-benda yang
cukup keras, artinya seperti kita ambil contohnya seperti tulang, itu dia akan riskan untuk chipping. Nah, jadi salah satu kelebihannya pisau ini ini bahannya stainless, tapi kalau kan stainless tapi ada kandungan karbonnya. Jadi pisau ini tidak bisa bengkok tapi patah. Jadi kalau mengenai benda tajam ini akan chipping, bukan rolling. Nah, chipping itu kalau bahasa Jawanya rimpil. Nah, kita cek ketajamannya seperti apa yang sudah saya oprek ini ya. Kita oprek, kalau bahasa Jawanya dibladah atau diserampat. Nah, kita cek ketajamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentu saja lebih halus. Nah, ini bisa buat ngelok-ngelok. Ini lebih jos. Nah, kalau yang ini tadi memang tajam sekitar gini, tapi buat ngelok-ngelok susah. Nah, ini kan masih nah, ya harganya ini saya kasih sedikit bocoran saja, tapi bukan harga baku ya, karena di setiap toko pasti punya standar baku masing-masing. Ini harganya untuk yang kelas 6 in ini kurang lebih di bawah 30.000 lah, di bawah 30.000. Itu insya Allah sudah dapat yang ini, yang 6 in ini. Dengan kondisi untuk urusan dapur ya sudah siap pakai. Tapi kalau untuk mau dipertajam lagi ya diasah lagi. Nah, bagaimana tutorial cara mengasahnya? Coba lihat lagi di channel sebelum dari saya, sebelum channel ini. Insya Allah sudah saya buatkan cara perawatan dan cara pengasahan pisau. Nah, ya mungkin cukup segitu dulu review dari saya untuk pisau merek Dianjin atau Hyunjin. Ini cukup segitu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin membeli pisau dengan harga terjangkau dan nggak bikin galau. Nah, untuk teman-teman, sebelum ini saya akhiri, karena ini masih nuansa Syawal ya Mas teman-teman, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman semuanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, share dan subscribe channel saya agar lebih mudah berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.